Ya pemirsa, tak terasa 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun baru ya, Dita. Dan tak hanya tahun yang baru, wajah jalanan ibu kota juga akan dihiasi transportasi publik dengan tampilan baru. Ya, ini ada New Metro Mini atau Metro Mini baru. Ya, rencananya Metro Mini baru akan berintegrasi ke jalur bus Transjakarta. Akankah hal tersebut efektif atau justru menambah padat jalur busway? Transportasi yang semerawut dengan kemacetan jalanan melengkapi wajah Jakarta tiap harinya. Armada angkutan umum yang tidak layak dan perilaku supir yang ugal-ugalan sudah menjadi potret di jalan ibu kota. Asap tebal dan berdesak-desakan, tak ada pilihan bagi warga ibu kota untuk menjadi penumpang Metro Mini yang sudah menjadi angkutan umum yang sangat dibutuhkan. Memiliki sejumlah trayek di penjuru Jakarta, penumpang hanya dikenakan tarif Rp3.000. Untuk menyulap transportasi umum yang layak dan memadai bukanlah perkara mudah. Tentunya dibutuhkan keseriusan dalam mengatasi transportasi publik ini. Pemprov DKI berencana merubah dan memperbaiki kondisi bus Metro Mini yang ada saat ini dengan Metro Mini baru yang lebih layak dan nyaman untuk penumpang. Metro Mini AC nantinya akan dioperasikan melintasi jalur Transjakarta layaknya Kopaja AC. Lantas bagaimana bus Metro Mini AC dapat diizinkan untuk melintasi jalur bus Transjakarta? Pemprov DKI sekarang ini kan sudah melaksanakan sterilisasi lajur busway. Nah, dalam sterilisasi lajur busway itu, jadi lajur busway itu menjadi efektif dan efisien. Jadi nanti yang lewat bukan bus Transjakarta saja, tapi ada juga yang namanya APTB, Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway. Itu dari daerah pinggiran kota Jakarta. Ya, sudah mulai dan sekarang ada 11 rute, jumlah busnya 123 bus. Dan juga BKTB. Apa itu BKTB? Bus Kota Terintegrasi Busway. Contohnya Kopaja, contohnya Kopami yang baru kemarin beroperasi. Jumlahnya ada 103. Nah, kalau ini makin banyak lagi, ini akan baik. Apalagi jalurnya sudah steril, potensi untuk mereka berkembang di jalur busway ini akan baik menjadi BKTB atau APTB. Salah satu andalan untuk mengurai kemacetan ibu kota adalah dengan menggunakan jalur Transjakarta. Tetapi, apakah efektif bila Metro Mini baru beroperasi dan menggunakan jalur Transjakarta? Sementara armada yang melintas di jalur ini juga cukup padat. Yang bisa masuk jalur Transjakarta itu harus terseleksi. Jadi tidak bisa yang belum terseleksi masuk. Terseleksi dari spesialis teknis busnya. Misalnya bus itu harus baik, sarannya harus baik. Deknya tinggi, ya. Setelah itu menggunakan AC, mempunyai pintu sebelah kanan. Karena mereka itu nanti masuk jalur busway, kalau menurunkan penumpangnya di halte busway itu bisa dan tanpa bayar lagi naik busway. Itu kan subsidi oleh Pemprov kepada para penumpang itu, dan juga Pemprov memberikan subsidi kepada operator itu masuk jalur Transjakarta itu juga diperbolehkan. Itu kan subsidi Pemprov juga sehingga mereka lebih lancar. Nah, oleh sebab itu bukan hanya prasarana, sarana dan manajemennya baik, tapi nanti dengan sistem operator angkutan baik ini menyeleksi supirnya supaya kelakuannya itu tidak seperti berada di jalan sebelumnya. Kalau berada di jalan sebelumnya kan mereka seenaknya saja ngetem dan sebagainya. Kalau sudah masuk jalan Transjakarta itu akan menjadi supir Transjakarta juga, kalau menjadi setelah supir BKTB yang baik menjadi supir BKTB baik dengan suatu disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan operator yang baik tadi, manajemen yang baik. Kadisub menegaskan, pengelolaan angkutan umum yang baik tentunya ditunjang dari manajemen, sarana, dan prasarananya yang baik. Setelah meremajakan Metro Mini, Pemprov DKI berencana akan menseleksi pengemudi Metro Mini. Nantinya supir-supir Metro Mini yang dipilih adalah supir yang memiliki standarisasi dalam melayani penumpang dan berperilaku baik di jalan raya. Artinya, bis sedang atau bis besar yang ingin masuk ke jalur busway itu harus mempunyai kriteria tertentu. Dari sarananya harus nyaman, layak jalan ber-AC, dan juga harus mempunyai pintu sebelah kanan. Dari sisi disiplin daripada drivernya itu pun juga harus baik, mengikuti
syarat-syarat yang ada di Transjakarta dalam memepetkan kendaraan di halte busway, dalam mengantri dan sebagainya. Tidak boleh dong dia ngetem di jalur Transjakarta, nanti akan merepotkan. Oleh sebab itu kelakuan supir ini adalah tanggung jawab dari para operator, karena dengan operator yang baik saya kira bisa mengawasi supirnya dengan baik. Tetapi dari sisi lain ada dinas perhubungan ini mau menghapus atau mau membekukan. Nah ini kan jadinya anggota kita juga jadi was-was.